Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab seorang siswa. Untuk itu, sebagaimana biasa, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari materi kita pada hari ini dan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terlebih dahulu kita akan sedikit membahas mengenai materi pada pertemuan yang lalu tentang motivasi. Kenapa sih motivasi itu menjadi sesuatu yang penting? Karena dengan adanya motivasi akan ada dorongan untuk seseorang menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Dan ingat bahwa motivator terbaik bagi seseorang adalah dirinya sendiri. Saya yakin Ananda sekalian adalah anak-anak yang bisa memotivasi diri sendiri untuk lebih bersemangat belajar. Oke, kita melangkah untuk materi pada pertemuan hari ini. Masih seputar tentang siswa. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai tanggung jawab seorang siswa. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban siswa untuk dipenuhi dengan baik. Nah, dipahami dulu tentang makna tanggung jawab ini. Kita akan melangkah pada slide selanjutnya. Apa sih tujuan seorang siswa itu memahami tanggung jawabnya? Silakan diperhatikan dengan baik bahwa dengan mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawabnya, maka seseorang itu akan paham akan kewajibannya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyelesaikannya. Seperti tadi saya sebutkan di awal, pengertian tanggung jawab adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik. Kalau sampean sudah tahu tanggung jawabnya, paham bagaimana yang harus sampean lakukan dan bagaimana cara menyelesaikannya, di sanalah sampean akan dapat memenuhi tanggung jawab sampean sebagai seorang siswa. Kita bergeser ke slide selanjutnya. Apa saja yang menjadi kewajiban seorang siswa? Saya rangkum menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah mindset belajar. Jadi seorang siswa itu di dalam pola pikirnya harus tertanam bahwa hidup adalah untuk belajar setiap hal dan setiap saat. Ingat, belajar tidak hanya di sekolah, tidak hanya ketika memegang buku dan lain sebagainya, sampean bisa belajar banyak hal, apapun, kapanpun, dimanapun, dan bersama siapapun. Yang kedua, seorang siswa itu wajib menghormati partner belajar, menghormati bapak ibu guru, menghormati orang tua, dan juga teman. Ingat, sampean selama ini memang jarang bertatap muka dengan bapak ibu guru, tapi bukan berarti tidak bisa menghormati bapak ibu guru. Caranya bagaimana? Komunikasi melalui WA, melalui GCR, atau melalui media apapun secara online itu juga bisa menunjukkan sopan santunnya sampean. Saya pernah mengajarkan, jangan lupa salam, ucapkan minta tolong, terima kasih, atau maaf. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengaplikasikan hasil belajar. Seorang siswa itu memiliki kewajiban setelah belajar, dia harus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai manfaat. Yang terakhir, kewajiban seorang siswa adalah kebiasaan belajar. Dari awal saya sampaikan, setelah tumbuh pola pikir untuk selalu belajar apapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, maka biasakan tiada hari tanpa belajar. Yang perempuan bisa belajar untuk misalkan memasak, membuat kue, dan lain sebagainya. Yang laki-laki keterampilan sehari-hari belajar dari ayahnya, misalkan mau ngecat rumah, mau membersihkan rumah, bisa. Oke?
Nah, ini yang tadi saya sempat singgung di awal tentang konsep merdeka belajar. Seperti di awal kita sempat menyinggung ini, Bapak Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, menyatakan bahwa konsep merdeka belajar itu adalah belajar tentang apapun, kapanpun dan dimanapun, bersama siapapun. Sampean sekarang tidak hanya bisa belajar dengan Bapak Ibu Guru, di rumah bisa belajar dengan ayah bundanya, kapanpun, dimanapun, dan belajar apa saja. Ingat bagian ini baik-baik, membangun konsep belajar sebagai bentuk tanggung jawab seorang siswa. Tanamkan dalam diri sampean tentang belajar adalah sebuah kebutuhan. Niatkan itu sebagai ibadah. Kemudian dalam perjalanan meraih tanggung jawabnya sampean, pastikan sampean menerapkan disiplin belajar. Sampean harus punya target agar lebih termotivasi. Nah, di sana sampean jangan lupa untuk mengamalkan merdeka belajar. Ingat konsep merdeka belajar, belajar apapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Lakukan kebiasaan belajar yang baik, yaitu belajar yang disiplin, penuh tanggung jawab, tidak hanya ketika ada tugas. Belajar itu kebutuhan, niatnya ibadah. Lakukan dengan disiplin dan harus punya target. Target sampean nggak banyak sih sebenarnya, nilai di atas KKM, selesai. Dan yang terakhir, sampean akan menjadi seorang siswa yang bertanggung jawab, minimal untuk perilakunya sampean sehari-hari, sholat 5 waktunya sampean, dan pengerjaan tugasnya sampean. Diingat baik-baik konsep ini akan menjadi tugas sampean untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk ini adalah penjelasan lebih lengkap yang tadi Bunda sampaikan. Ini juga akan menjadi tugasnya sampean. Tugas untuk pertemuan kali ini adalah gambarkan kembali konsep yang tadi saya paparkan di depan beserta penjelasannya. Jadi, digambar ulang, kemudian keterangannya dituliskan di bawahnya. Saya harap semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini saya harap bisa dipahami dengan baik. Pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang luar biasa. Sholat waktunya tetap dijaga. Demikian juga sopan santunnya dengan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.